Shalom. Kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan bersama dalam rangka memperingati Minggu Palem. Nah, di hari pertama, saudara-saudara, Minggu Palem, Yesus masuk ke Yerusalem. Dan di bagian yang kedua perenungan kita dalam Mazmur pasal yang ke-23, maka kita melihat di sana bahwa Yesus, saudara-saudara, mengajar dan mengusir orang-orang yang ada menjual di halaman bait suci. Dan di sana kita melihat, saudara, bahwa dia berkata untuk tidak gelisah dan tidak perlu takut karena dia Allah yang bertanggung jawab, gembala yang bertanggung jawab atas masalah kehidupan daripada domba-dombanya. Sehingga, saudara, dia adalah gembala yang baik, kita tidak perlu takut karena dia bertanggung jawab. Di hari yang ketiga, bagian yang ketiga ini, saudara-saudara, setelah hari ketiga dia masuk di Yerusalem, ada satu peristiwa yang terjadi di sana. Salah seorang daripada muridnya yang bernama Yudas Iskariot, yang kemudian, saudara, dikuasai oleh iblis. Dia pergi, saudara-saudara, kepada para imam-imam besar untuk menjual gurunya, yaitu Yesus, kepada mereka. Dia mengkhianatinya dengan cara menjual. Dan kemudian, saudara-saudara, dia sendiri berharap bahwa dia menikmati hasil penjualan dan melihat bahwa satu hal, dia berpikir kalau dia jual maka dia dapat uang. Yang kedua, gurunya akan tetap selamat karena dia dapat melakukan apa saja menyelamatkan diri. Dia berkuasa untuk mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi, apa yang dilakukannya ternyata tidak seperti yang dia pikirkan. Dan kita tahu kemudian bahwa dia menyesali dirinya dan bunuh diri akibat daripada keserakahannya itu sendiri. Dia tidak memberi hormat yang selayaknya kepada gurunya, tetapi dia malah memuaskan keinginannya dan mengkhianati gurunya sendiri. Di sini kita melihat tidak semua, saudara-saudara, orang yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus adalah orang-orang yang benar-benar murid Yesus yang sejati. Murid-murid Yesus yang sejati adalah murid-murid yang memberikan penghormatan selayaknya dan memuliakan dia, saudara-saudara, sang raja di atas segala raja itu. Hal itu terungkap di dalam Mazmur 23 dari Daud sendiri. Daud, saudara-saudara, menyadari bahwa dalam penggembalaannya terhadap domba-dombanya, dia menyadari bahwa domba sangat memerlukan perlindungan yang aman dari gembala. Segala sesuatu dalam diri domba bergantung kepada sang gembala. Maka dia, saudara-saudara, menyadari hal itu. Dan dia menyatakan penghormatannya kepada gembala yang agung itu, yaitu Tuhan. Dia berkata, Tuhan itu gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau dan membimbingku ke air yang tenang. Dia tidak pernah melepaskan tanggung jawabnya atas seluruh kebutuhan hidup daripada sang domba itu sendiri, gembalaan itu sendiri. Dan di sini, saudara-saudara, Daud juga menyadari bahwa di dalam perjuangan hidupnya, dalam pengiringannya kepada sang gembala itu, dia kadangkala menghadapi, saudara-saudara, masa-masa yang sukar. Masa sukar ini bisa mendatangkan kegelisahan, bisa mendatangkan rasa khawatir, takut, galau istilah sekarang. Dan bisa membuat stres yang berat, saudara-saudara. Bahkan, saudara-saudara, dia bisa membuat seseorang menjadi gila. Maka itu sebabnya dia menyatakan kepada sang gembala itu bahwa dia satu-satunya yang bisa menyegarkan jiwa daripada Daud. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sendiri mengatakan bahwa masa ini adalah masa yang sukar di hari-hari terakhir. Maka masa itu sudah adalah masa yang bisa mendatangkan banyak tekanan.
bisa mendatangkan banyak ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, atau istilah sekarang membuat orang menjadi galau habis, saudara-saudara. Nah, apa yang terjadi kalau demikian, saudara? Orang bisa, saudara-saudara, bahkan tidak sedikit di hari-hari ini, karena tekanan yang sangat berat. Beberapa waktu yang lalu kita melihat di dalam televisi, ada satu keluarga, saudara-saudara, yang karena tekanan yang berat, mereka pulang ke rumah, naik ke apartemen mereka, di lantai yang kesekian puluh, saudara, dan serentak terjun dari atas, menyelesaikan semua masalah mereka pikir dengan bunuh diri. Ini karena tekanan yang sudah tidak tertanggungkan, yang menekan di dalam jiwa mereka. Saudara, jiwa manusia, saudara, itu adalah hal yang sangat penting dipelihara, karena di dalam jiwa inilah bisa mendatangkan berbagai hal yang membuat tubuh ini bisa sehat, bisa energik, bisa segar, bugar, atau tubuh ini menjadi sakit, lemah, saudara-saudara. Dan juga membuat semangat bisa menjadi baik, jiwa bisa membuat semangat ini, saudara-saudara, menjadi menggebu-gebu dan bergembira serta sukacita, atau semangat menjadi pudar. Semuanya itu tergantung, saudara-saudara, dari apakah jiwa itu segar atau tidak. Itu sebabnya orang hari-hari ini membuat satu istilah baru yang bernama healing. Dengan pergi ke satu tempat, misalnya pergi berlibur ke Bali, atau ke luar negeri, atau ke tempat-tempat yang dia impikan. Atau saudara-saudara, dia pergi berbelanja ke mall, dia memuaskan keinginan jiwanya di sana. Atau saudara-saudara, dia pergi menginap di sebuah hotel. Atau saudara-saudara, dia mengajak seluruh keluarganya untuk berjalan-jalan kemana saja. Ada banyak cara yang ditempuh orang hari-hari ini untuk healing, saudara-saudara, sejenak dalam hidup mereka. Itu semua tidaklah salah. Tetapi saudara-saudara, itu terbatas di dalam mendatangkan healing bagi jiwa manusia. Karena itu, saudara-saudara, Daud menyadari bahwa semua yang dia hadapi, semua yang dia jalani, usaha-usaha menyegarkan diri itu terbatas bagi jiwa manusia itu sendiri. Tetapi saudara, dia sadar bahwa dengan menyerahkan diri senantiasa kepada Sang Gembala, maka dia tahu jiwanya akan selalu segar, bugar, saudara-saudara. Dia berkata, ia menyegarkan. He restore my soul. Dalam bahasa Inggris, direstorasi, dipulihkan. Artinya dikembalikan kepada kedudukan yang seharusnya bahkan lebih daripada itu, saudara. Tidak lagi mengalami tekanan yang seharusnya, tetapi ada kekuatan yang menyala-nyala, seperti Yesus berkata dalam Yohanes 7, dari dalam hatimu memancar mata air kehidupan. Semua yang mau masuk ditolak karena ada mata air kehidupan dari sana, saudara. Ya, itulah kalau domba menyerahkan diri dan tunduk di bawah penggembalaan Sang Gembala itu sendiri. Tetapi kalau sang domba tidak memberi penghormatan yang sewajarnya kepada Sang Gembala, seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot, saudara, maka berakhir pada hal yang tidak baik. Karena itu, saudara, jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita seperti Yudas. Mungkin saudara-saudara, kita tidak menjual Yesus dengan cara seperti Yudas. Tetapi saudara, tanpa kita sadari, roh atau spirit Yudas seringkali menghinggapi orang-orang percaya, orang-orang murid-murid Yesus. Mereka mencari kepuasan jiwa, tidak sungguh-sungguh pada Sang Gembala itu. Mereka berusaha mencarinya pada hal-hal duniawi. Padahal itu semua hanya memberikan kesegaran yang sementara. Tetapi kesegaran sejati, saudara, adalah kalau engkau menundukkan diri kembali di dalam tangan Sang Gembala yang kuat. Dia memiliki kekuatan menghibur, mengayomi, menguatkan. Dan dia satu-satunya yang bisa membuat kita selalu bersukacita di dalam Tuhan, penuh damai sejahtera, selalu mengalami kesegaran jiwa,
dan jiwa yang segar membuat tubuh bugar, tubuh sehat, sehingga kita dapat berkarya dengan baik dalam hidup. Membuat pikiran-pikiran senantiasa saudara positif, sehingga perjalanan kita atau kehidupan sehari-hari tidak ditekan oleh situasi. Karena situasi dunia yang rusak ini pun yang sedang penuh dengan masa kesukaran, tapi tidak mempengaruhi dan menekan. Karena itu pastikan diri saudara senantiasa diletakkan di dalam penggembalaan Sang Gembala. Jangan biarkan spirit Yudas ada di dalam kita dengan saudara mencari kepuasan dari dunia dengan cara-cara yang tidak baik. Untuk mendapatkan hal-hal, kita pengen cepat punya uang, cepat punya kaya, pengen cepat punya barang-barang, kita melakukan dengan cara-cara kita sendiri. Tidak lagi bergantung pada Sang Gembala meminta hikmat. Akhirnya sama seperti satu keluarga yang bunuh diri yang saya katakan tadi di dalam TV beberapa hari yang lalu. Saudara-saudara, itu karena terlilit oleh utang. Ya, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Karena itu jangan biarkan diri kita dikuasai oleh spirit atau roh Yudas itu sendiri. Ingat, dia sudah mati. Dia bangkit bagi saudara dan saya. Dan dia Gembala selalu menyediakan kesegaran bagi jiwamu. Dengan menundukkan diri senantiasa dalam dia. Bersekutu dengan dia. Jangan tinggalkan. Kapan domba jauh dari Gembala, saudara? Domba jauh dari kawanan domba yang lain juga, dia pasti ketakutan, stres. Karena itu kita jangan menjauh dari firman Allah. Bersekutu dengan Allah. Berada di bawah pengawasan para pembina rohani gembala-gembala kita di dunia ini. Dan juga jangan jauh saudara-saudara dari perkumpulan persekutuan ibadah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya jiwa kita selalu disegarkan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Apapun yang dihadapi anak-anakmu, biarlah anak-anakmu, domba-domba gembalaanmu ini menyerahkan diri di dalam penggembalaanmu dengan penuh. Dengan penuh kesadaran, memberi hormat senantiasa dengan cara yang baik dan benar. Agar kami tidak dikuasai oleh spirit atau roh daripada Yudas Iskariot. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita hidup dalam Roh Kudus, bukan dalam roh Yudas Iskariot. Tuhan memberkati. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.